Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan BDR. Bertemu lagi di kelas prakarya semester 2. Kali ini dengan materi kerajinan berbasis media campuran. Sudah siap untuk belajarnya? Oke, mari kita simak videonya. Tujuan pembelajaran yang pertama, 1. Memahami pengertian kerajinan media berbasis campuran. Kedua, dapat menyebutkan prinsip kerajinan media berbasis campuran. Ketiga, dapat menyebutkan jenis dan karakteristik media berbasis campuran. Keempat, menyebutkan contoh-contoh kerajinan media berbasis campuran. Pertama, kita bahas prinsip kerajinan berbasis media campuran. Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan media campuran? Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, lalu dipadukan dengan bahan lain agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Seperti namanya, yaitu campuran, berarti media yang digunakan tidak hanya satu, bisa dicampurkan dengan bahan atau media lain. Mengapa harus dicampur? Oke, kerajinan media berbasis media campuran mempunyai alasan. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Kedua, meningkatkan estetika yang monoton. Ketiga, menghindari bentuk yang monoton. Yang keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Jadi, 4 alasan tersebut yang menyebabkan pengrajin saat ini lebih sering membuat kerajinan media berbasis campuran. Ingat ya, konsep media campuran berarti pengrajin mencampur media atau bahan untuk kerajinannya, tidak hanya dari satu bahan saja. Prinsip kerajinan berbasis media campuran yang pertama yaitu penggabungan berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu, yang bisa membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat. Kedua, bahan yang digunakan berbagai jenis, bisa lebih dari satu. Ketiga, bahannya bisa bahan homogen atau bahan alam dengan bahan alam atau bahan buatan dengan bahan buatan. Lalu ada bahan heterogen, yaitu bahan alam dengan bahan buatan. Keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari produk kerajinan. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan atau harmonisasi. Selanjutnya yaitu menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Yang pertama yaitu pesan eksplisit. Pada produk harus jelas apakah sebagai produk fungsional atau produk hias. Eksplisit di sini maksudnya pesan secara langsung. Jadi produk kalian harus jelas apakah produk kalian sebagai fungsional artinya bisa digunakan atau halnya produk hias yang hanya bisa dinikmati oleh keindahannya saja. Kedua, pesan yang bersifat tidak langsung yaitu implisit. Harus diperhatikan apakah produk membawa pesan informatif atau prestigi. Ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perencanaan produk kerajinan. Namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perencanaan. Selanjutnya, produk kerajinan sebagai asal untuk dilakukannya penyederhanaan bentuk. Harus disiapkan apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. Yang kelima, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Nah, jadi itulah prinsip yang harus dilakukan dalam tahapan perancangan untuk produk media berbasis media campuran. Nah, perhatikan contoh berikut. Awalnya merupakan hiasan kepala penari Bali, kemudian disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu.
dengan paduan bahan logam dan kayu, serta besi sebagai penyangga. Kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental, dengan kayu sebagai alas produk. Perhatikan contoh selanjutnya. Produk hiasan meja dari bahan kerang awalnya hanya diletakkan begitu saja, dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selanjutnya, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Sedangkan deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar contoh dari deformasi produk kerajinan yang terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah tidak bentuk menyerupai kursi. Selanjutnya yaitu ada jenis dan karakteristik kerajinan media berbasis campuran. Yang pertama yaitu ada jenis, bentuk, tekstur, dan warna. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu akik. Batu permata mempunyai nama dari huruf A sampai huruf Z yang diklasifikasikan menurut kekerasannya, yang dikenal dengan skala Mohs dari 1 sampai 10. Permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal. Contohnya seperti berlian, jamrud, rubi, dan safir. Sedangkan pada batu akik, jenis anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Pinang, Lampung, saat ini banyak diburu oleh para kolektor karena kualitas kristalnya. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang sangat menarik dapat dipadukan dengan bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. Berikut contoh hasil dari batu. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Namun, perak paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan jenis lainnya seperti kayu, kerang, batu, dan lain-lain. Proses pengecetan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. Berikut hasil paduan dari logam. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun, botol plastik sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran yang sering kita lakukan. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati karena mudah dibentuk. Plastik memiliki sifat yang ada dapat didaur ulang dan ada juga yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya yaitu resin. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, membuat perabotan, bahan bangunan, bahan kertas, dan lain-lain. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah.
Kayu memiliki berbagai banyak jenis seperti kayu jati, meranti, nangka, jati landa, kayu hitam, dan lain-lain. Sumber daya masing-masing daerah berbeda-beda dan jenis kayunya. Yang terakhir yaitu keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Umumnya, senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, bakelite, kuarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, atau karton, dan bahan lainnya. Berikut contoh dari bahan keramik. Selanjutnya yaitu produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Dalam berkarya tentunya tidak terlepas daripada rancangan. Rancangan merupakan suatu gambaran, rencana, atau gambar sketsa yang harus diikuti dalam proses pembuatan karyanya. Gambar rancangan ini sangat penting sebagai alat bantu memonitor diri kita agar bekerja sesuai rencana. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, perhatikan contoh gambar di sebelah kiri atas. Gambar A merupakan campuran dari batu dan kayu. Sedangkan gambar B, batu dengan logam. Cantik ya contohnya. Kemudian yang di bawah, kalian bisa lihat, itu merupakan contoh dari perpaduan logam dengan kayu, logam dengan batu, dan logam dengan kerang. Nah, kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan kerajinan media berbasis campuran. Artinya, kalian bisa memanfaatkan lebih dari satu bahan dan kalian bisa mencampurkan dari bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dan bahan alam dengan bahan buatan yang saling mendukung. Contoh selanjutnya yaitu perpaduan kayu dengan logam, kayu dengan kaca, plastik dengan logam, plastik dengan kain pita, keramik dengan kain, dan keramik dengan rotan. Perpaduan tersebut menambah keindahan dari kerajinan yang kalian buat. Coba kalian perhatikan lagi gambar-gambarnya. Bagus-bagus kan?